Sebenarnya wajib pajak nih tahu kewajibannya, bisa jadi males gitu ya, atau dia lupa karena terlalu sibuk. Nah itu inovasi yang kita lakukan apa sejauh ini, rencananya yang akan dilakukan? Nanti kita akan carikan solusinya, bagaimana caranya masyarakat kita yang di pedesaan bisa melaksanakan kegiatan itu dengan maksimal tanpa harus membebani mereka juga. Artinya kita sebagai koordinator pendapatan, kita memang harus, jadi tidak henti-hentinya mengingatkan masyarakat. Ya program ini akan terus berkelanjutan sampai batas waktu yang kita tidak tentukan. Kenapa tidak kita tentukan? Karena jujur Mbak Novi, sebetulnya mungkin potensi-potensi kita besar. Cuma kembali lagi tadi saya bilang, bukan hanya kami yang terbatas sumber daya manusianya, tapi mungkin kesadaran dari WP-nya pun masih ada yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Pemirsa, kita berjumpa lagi dalam program kita Bupati Pesawaran Menyapa yang merupakan kerjasama Rilis ID TV dengan pemerintah Kabupaten Pesawaran. Di episode kali ini kami berkunjung ke Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Pesawaran. Kita akan berbincang dengan kepala badannya, yaitu saya biasa memanggil Bang Evan Sagita SEMM. Assalamualaikum Bang Evan. Waalaikumsalam. Sehat ya Bang? Alhamdulillah sehat Novi. Pemirsa, tema kita kali ini adalah optimalisasi dan inovasi peningkatan PAD di Kabupaten Pesawaran. Jadi kita akan berbincang seputar itu kepada Bang Evan ini. Dah, kita mulai aja ya. Bang Evan, ini udah tahun 2023, udah hampir pertengahan tahun ya. Boleh nggak dikasih tahu bocoran ini untuk realisasi pendapatan tahun 2022 yang lalu, jauh nggak gitu dengan targetnya? Gimana Bang? Baik, kalau kita bicara realisasi dan target, kayaknya memang jarang ya. Atau banyak kemungkinan misalnya target 10, mungkin realisasi 8. Tapi mendekati atau 9, ya paling tidak mendekati. Kalau kita bicara target dari pendapatan daerah tahun 2022, kemarin tuh targetnya 65 miliar sekian. Sementara realisasinya kurang lebih 36 miliar sekian, atau kalau dalam persentase 55,92%. Lebih dari 50% yang ya, lebih dari 50%. Memang betul kalau kita berbicara target, kadang memang kita optimis ya. Mungkin saking kita bersemangatnya kita optimis, sehingga kita kadang memasang target memang kadang-kadang cenderung lebih tinggi sedikit. Karena kita punya optimis, artinya kita yakin, memotivasi, mudah-mudahan bisa tercapai. Nah, dengan banyaknya kendala, banyaknya permasalahan di lapangan, sehingga untuk mengoptimalisasikan pendapatan itu kadang belum mencapai target atau tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Seperti itu. Tapi dalam setiap tahun itu kan beda-beda ya Bang ya, capaian targetnya. Kalau belajar dari tahun 2022 yang lalu, hal apa gitu yang membuat target itu baru sampai segitu aja dan akan diperbaiki maksudnya di tahun 2023 ini? Ya, baik. Makanya gini, memang betul kalau kita berbicara target itu nggak lepas dari hitung-hitungan kita juga. Ya, tapi kendala lagi di lapangan. Yang pertama, contoh nih kendala, masih banyaknya WP kita, wajib-wajib pajak kita yang memang, mohon maaf bisa dibilang kurang sadar. Kurang sadar akan tanggung jawab atau kewajiban dia untuk membayar pajak melalui Bapenda kepada pemerintah daerah kabupaten setempat. Contohnya nih kayak di Pesawaran nih, mungkin ada objek-objek tertentu yang seharusnya mereka membayar pajak bisa maksimal, tetapi karena kesadaran yang bersangkutan WP kita memang terhadap pajak masih kurang, sehingga ya dia juga kadang seadanya aja atau tidak maksimal. Harus kita samperin dulu gitu, didatengin dulu baru terketuk untuk bayar gitu gimana? Nah, mungkin seperti itu ya, itu mungkin salah satunya. Ada program seperti itu nggak Bang yang kita datengin WP-WP-nya itu? Ada, insya Allah di tahun 2023 ini, kebetulan saya menjabat di Bapenda ini kan kurang lebih baru 2 bulan setengah. Baru 2 bulan setengah, saya dilantik kemarin akhir Februari, dan insya Allah memang dalam waktu dekat kami akan menurunkan tim ke lapangan. Contoh, ada beberapa objek pajak yang akan kita tekan atau yang akan kita pressure, seperti contohnya pajak penerangan jalan. Kami akan berkoordinasi dengan PLN. Kebetulan kita nanti
Dengan PLN itu sudah membuat janji kemungkinan insya Allah di bulan Juni awal kita akan bisa silaturahmi dengan mereka tentang peningkatan pendapatan di pajak penerangan jalan. Terus yang kedua dengan pajak air tanah juga begitu. Waktu dekat dengan bidang terkait nanti akan berkoordinasi dengan dinas perizinan untuk meminta data perizinan-perizinan yang ada di pesawaran yang mana kemungkinan perusahaan-perusahaan tersebut memang seharusnya kena dengan pajak air tanah. Nah, seperti itu. Itu salah satu contohnya Mbak Novi, seperti itu. Kalau di tahun 2022 lalu itu paling banyak pendapatannya dari mana tuh pajaknya? Ya selama ini memang kalau kita berbicara pendapatan yang besar itu yang banyak itu ya selain dari BPHTB ya dari PBB. PBB ya. Seperti itu. Terus Bang Evan, ini kan dituntut banyak sekali inovasi sebetulnya. Gimana caranya supaya sebenarnya wajib pajak ini tahu kewajibannya. Bisa jadi males gitu ya. Atau dia lupa karena terlalu sibuk. Nah itu inovasi yang kita lakukan apa sejauh ini? Rencananya yang akan dilakukan? Ya baik. Jadi waktu dekat ini memang kita sudah banyak sih rencana. Udah banyak juga kita sudah punya schedule. Kita sudah punya catatan tersendiri. Contoh nih misalnya yang pertama kita akan optimalkan QRIS. Satu, dan yang kedua tapping box. Kita akan maksimalkan. Kenapa? Ya tadi sebisa mungkin kalau bisa manusia itu jangan bersentuhan dengan uangnya langsung. Betul. Nah betul. Kami sudah bekerja sama dengan Bank Lampung, dengan Bank BJB, dengan Bank BSI. Artinya dari perbankan yang ada di pesawaran, insya Allah akan support kita. Berapapun tapping box yang dibutuhkan, insya Allah mereka akan support. Sejauh ini di pesawaran untuk pelaksanaan pajak rumah makan itu gimana, Bang? Kan termasuk nih ada kalau rumah makan. Terus kalau pariwisata itu masuk di mana? Pajak hiburan atau apa ya? Kalau untuk masalah pariwisata tersendiri dia. Tersendiri. Dia ada retribusi sendiri yang memang dikelola oleh mereka. Tapi memang kami sebagai koordinator Badan Pendapatan, kami punya tanggung jawab moral untuk untuk mengingatkan atau berkoordinasi dengan OPD-OPD terkait, contoh pariwisata, perhubungan, supaya bisa berkolaborasi dengan kami. Apa kendala-kendala mereka? Misalnya contoh nih, mereka belum optimal di masalah pajak pajak hiburan ya atau pajak parkirnya. Nah, coba berkolaborasi dengan kita seperti apa supaya kita bisa lebih maksimalkan. Sebenarnya apakah masih banyak harus kerja keras nih Bang untuk terkait PAD dari pajak ini Bang? Betul, kalau untuk berbicara PAD memang nggak ada habis ya Mbak Novi. Kenapa? Makin hari makin berkembang, ya bukan hanya di pesawaran, saya rasa di seluruh Nusantara ini target pajak memang kita dituntut lebih optimalisasi lagi. Terkait dengan QRIS tadi itu kan mungkin tidak semua masyarakat bisa gitu menggunakannya. Jadi itu apakah nanti diwajibkan di tempat-tempat tertentu ataukah itu sebagai alternatif aja pilihan buat mereka dalam membayar? Tapi tadi dibilang nggak boleh bersentuhan langsung dengan uang gitu ya? Ya contoh gini Mbak Novi, kayak PBB. Ya kan PBB itu sekarang lagi kita mau arahkan tahun depan, mudah-mudahan tahun 2024 kita pembayaran tidak lagi melalui kas tunai. Artinya semua by system gitu loh. Artinya itu nanti kita akan sosialisasikan, kita nggak akan mempersulit masyarakat. Nanti kita akan carikan solusinya. Kayak mana caranya masyarakat kita yang di pedesaan bisa melaksanakan kegiatan itu dengan maksimal tanpa harus membebani mereka juga. Seperti itu. Jadi tetap harus dipikirkan juga ya. Dari pihak Bapenda memikirkan bagaimana masyarakat itu bisa membayar pajak dengan mudah, tidak menyulitkan gitu betul. Kira-kira seperti itu Mbak Novi. Bang Evan, masyarakat itu disosialisasikan dalam bentuk apa terkait mengingatkan mereka untuk bayar pajak? Ada program yang sebelum Bang Evan di sini atau sedang membuat program untuk kedepannya seperti apa? Mengingatkan ya, kadang-kadang mereka lupa atau mungkin karena nggak ada yang ngingetin jadi terus-terusan aja mereka nggak bayar berbulan-bulan bahkan bertahun. Gimana Bang? Jadi gini Mbak Novi, sebetulnya kawan-kawan di Bapenda memang sudah mempunyai program, sudah mempunyai kegiatan, ya memang sekali lagi itu memang menjadi rutinitas kawan-kawan lah ya. Artinya kita sebagai koordinator pendapatan, kita memang harus jadi tidak henti-hentinya mengingat masyarakat. Ya program ini akan terus berkelanjutan sampai batas waktu yang kita tidak tentukan. Kenapa tidak kita tentukan? Kalau memang masyarakat kita jangka waktu setahun bisa mengerti, berarti tahun depan kan kita ada produk yang lain. Nah tapi kalau memang masyarakat ini memang masih membutuhkan pendampingan kita, ya tahun depan kita akan tetap program itu akan kita lanjutkan lagi. Kan seperti itu. Kalau yang programnya jemput bola ada Bang?
Jemput bola untuk sampai saat ini memang kita belum ada. Tapi terkait untuk masalah jemput bola, sebetulnya ada UPTD kan bukan jemput bola karena memang kita sudah menugaskan. Oh ya. Jadi sudah ada petugasnya. Udah. Kita kebetulan ada 8 UPT di 11 kecamatan. Jadi ada satu kecamatan yang 2 UPT. Iya, double. Jadi kayak contoh nih, Marga Pundu dan Pundu Pidada itu satu UPT. Iya. Sebetulnya kawan-kawan UPT sudah bisa, artinya atau masyarakat yang ada di pedesaan, baik kades maupun warga masyarakat tuh kalau memang mereka ada kurang pengetahuan atau kurang tahu terkait pajak, mereka bisa tanya ke UPT. Sebetulnya seperti itu. Ya tadi makanya kita keterbatasan, mohon maaf ya karena kita keterbatasan mungkin dalam segi sumber daya manusianya. Bukan berarti kawan-kawan tidak mampu, Mbak Novi. Kawan-kawan ini mampu, cuman memang terbatas jumlahnya. Ya, seperti itu. Sehingga memang kita harus bisa mengukur mana yang urgensinya lebih tinggi, itu yang kita lebih Dan Pesawaran ini ada masyarakat yang tinggalnya di pulau. Betul. Itu juga butuh. Betul. Butuh sesuatu yang khusus juga untuk nyamperin betul, gitu betul. Ya. Oke. Jadi dari 11 kecamatan ada 8 UPTD. UPT ya, oke. Bang Evan, target dari tahun 2022 kemarin itu 53 ya? Iya, kurang lebih. Kalau untuk target tahun 2023 ini, walaupun belum tahu realisasinya berapa kita kalau boleh tahu, Bang? Ya, kalau untuk target kita di tahun 2023 untuk pajak daerah, target kita 73 miliar sekian. 73 miliar, naik ya dari tahun lalu? Ya, naik. Nah, dari tahun kemarin naik. Ya mudah-mudahan lah Mbak Novi ya, mudah-mudahan dengan digenjot tadi ya. Dengan adanya kondisi kita ya, mohon maaf saat ini kan udah tidak ada COVID ya. Mudah-mudahan giat untuk pelaku usaha dan lain sebagainya secara berkesinambungan bisa meningkatkan PAD atau pendapatan kita. Karena jujur Mbak Novi, sebetulnya mungkin potensi-potensi kita besar. Cuman kembali lagi tadi saya bilang, bukan hanya kami yang terbatas sumber daya manusianya, tapi mungkin kesadaran dari WP-nya pun masih ada yang kurang. Seperti tadi saya kasih contoh, artinya ada beberapa objek pajak kayak rumah makan, ada yang mau, ada yang tidak. Nah sekali lagi kita harus bisa pendekatan secara persuasif pada mereka, gimana caranya mereka yang tidak mau jadi mau, seperti itu. Kalau untuk wajib pajak yang nakal, Bang, ya banyak ditemukan nggak di sini? Ya di mana-mana sepertinya mungkin ada ya Mbak Novi ya. Yang pajak nakal mungkin bukan hanya WP ya, semua tuh mungkin dalam segala lini tuh ada. Ya namanya oknum ya. Cuman kayak mana cara kita menyikapi saja sekarang, cara kita pendekatan secara persuasif mengingatkan mereka bahwa sangat pentingnya akan sadar terhadap pajak yang harus mereka keluarkan dalam kegiatan mereka berusaha. Seperti itu. Oke, baik. Kita break dulu ya pemirsa, nanti kita lanjutkan kembali masih bersama Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran, ada Bang Evan Sagita SEMM, dengan tema kita optimalisasi dan inovasi peningkatan PAD di Kabupaten Pesawaran. Kami akan kembali sesaat lagi. Saya tidak bilang si A atau si B, cuman memang masih ada beberapa objek wisata yang memang belum secara maksimal untuk melaporkan kepada kita terkait masalah pendapatan yang mereka peroleh dari wisata yang masuk ke tempat mereka. Bagi mereka yang nunggak pajaknya sudah cukup lama, jadi kan makin lama makin besar. Betul. Ada nggak program keringanan pajak yang kita berikan? Semua itu udah diberikan kemudahan, Mbak. Tinggal kayak mana caranya sekarang masyarakat bisa memaksimalkan, dan kami pun mengingatkan masyarakat, gunakanlah fasilitas yang sudah disiapkan. Seperti itu. Jadi nggak ada lagi kata yang susah. Tinggal mau atau tidak. Maksimal kita membayar pajak, berarti maksimal pemerintah daerah akan memberikan segala sesuatunya untuk kebutuhan masyarakat sendiri. Pemirsa, kita lanjutkan kembali program kita Bupati Pesawaran Menyapa bersama Kepala Bapenda Kabupaten Pesawaran dengan tema kita optimalisasi dan inovasi peningkatan PAD di Kabupaten Pesawaran. Tadi disampaikan bahwa target untuk tahun 2023 adalah 73 miliar ya Bang? Ya, kurang lebih 73 miliar. Kita nanti akan ada evaluasi itu di bulan keberapa Bang? Biasanya biar tahu target itu tercapainya berapa? Baik, biasanya kami itu per 3 bulan. Per 3 bulan? Ya, per 3 bulan kita akan evaluasi kira-kira di posisi mana nih
yang kurang maksimal. Oke. Makanya saya minta sama kawan-kawan di Bapenda yang membidangi pajak ini untuk mereka serius turun ke lapangan untuk bisa melihat gitu loh, apakah ada WP baru yang bisa kita optimalkan menjadi WP. Yang kedua, apakah WP yang sudah ada ini sudah maksimal atau belum? Seperti apa? Oke. Gitu. Baik. Terus gini Bang, ini pajak yang dikelola oleh kabupaten dengan provinsi kan beda-beda ya Bang ya? Ya. Nah kalau di sini apa boleh tahu Bang, ada berapa item itu? Kalau di kami di Bapenda ini ada 10 item. 10? Ya. Tadi mungkin udah ada yang disinggung juga ya? Ya. Pajak hiburan. Pajak hiburan, PPJ, PPJ itu pajak? pajak penerangan jalan. Oh, pajak penerangan jalan Ya. tadi disebut juga. Ya, Oke. terus PAT, pajak air tanah, Ya. yang tadi sudah kita bahas, ada pajak parkir, ada pajak hotel, Oke. ada pajak PBB dan BPHTB, seperti itu, dan ada pajak mineral bukan logam. Oh, mineral bukan logam. Ya. Apa itu ya mineral bukan logam? Ya, mineral bukan logam itu artinya memang kita, ya jujur aja sih masih banyak berkoordinasi dengan provinsi juga sih Mbak. Ya, Iya. seperti itu. Tapi dari 10 item itu memang dia bervariasi ya dapetannya. Paling Ya. gede dapat dari PBB tadi Abang Ya. bilang. Tapi tempat wisata kan di Kabupaten Leuseran cukup mendominasi Bang. Itu Betul. pengaruhnya ada nggak di PAD kita? Ada Mbak. Karena Tapi kayaknya nggak semuanya dikelola oleh Pemkab sih ya. Ada yang dikelola swasta ya, langsung yang punya ya. Enggak juga sih Mbak, kalau untuk masalah retribusi kan memang kita ada dibagi ke OPD yang lain. Oh, Contoh ya. kayak pengunjung di pariwisata tuh ada dinas pariwisata. Nah di situ juga ada di sub terkait untuk retribusi parkir, seperti itu. Oke. Jadi artinya ada beberapa OPD yang memang ada dalam penggalian potensi pendapatan itu yang dibebankan oleh OPD-OPD terkait. Iya. Seperti contohnya tadi yang saya sebutkan kayak pasar itu dengan perindak, contohnya seperti Ya, itu. Oke. Kalau pariwisata dinas pariwisata. Iya, betul. Nah ngomong-ngomong soal pariwisata nih ikonnya wisata di Lampung salah satunya adalah pesawaran, Betul, terutama wisata laut ya Bang. betul. Gimana, cukup proaktif nggak, cukup aktif nggak nih para pengelola wisata itu untuk bayar pajak? Ya sejauh kalau ini? kita bicara secara global, secara keseluruhan ya masih 50-50 Mbak Masih Novi. 50-50 ya. Ya artinya saya tidak bilang si A atau si B, cuman memang masih ada beberapa objek wisata yang memang belum secara maksimal untuk melaporkan kepada kita terkait masalah pendapatan yang mereka peroleh dari Wisata yang mereka masuk kelola. ke tempat mereka. Contohnya misalnya ada beberapa cottage atau ada beberapa hotel di Iya, daerah iya. pesisir seperti Iya, itu. iya. Oke. Atau dari produk rumah makan yang memang ada yang mereka memang mau pakai taping box, ada yang Iya. mereka tidak mau, Iya. seperti itu. Nah lagi-lagi memang pendekatan secara persuasif yang harus Iya. kita utamakan Mbak. Kenapa? Apapun bentuknya mereka warga masyarakat Pesawaran harus kita berikan kesadaran. Mungkin ya kalau memang nanti bisa terrealisasi Mbak, saya itu ada rencana memang nanti akan mengklaster mana pengusaha rumah makan, mana pengusaha hiburan, Oke. mana pengusaha Wisata. hotel, dan lain sebagainya. Insya Allah nanti akan kami panggil Mbak. Oh, Kami gitu. akan melakukan pendekatan secara personal, secara persuasif kepada mereka, atau nanti kami akan bersilaturahmi ke lokus, ke tempat mereka berusaha. Ke lokasinya. Oh, Ya, seperti oke. itu. Ya, ya. Kita akan berbincang kepada mereka tentang pentingnya kontribusi mereka terhadap pendapatan asli daerah yang ada di Kabupaten Pesawaran. Kembali lagi Mbak, itu akan kita kembalikan lagi kepada masyarakat. Jika misalnya Bang, ada satu tempat, apakah hiburan atau apapun itu yang parah sekali gitu dia tidak membayar pajaknya, telat sekali, itu akan ada sanksi nggak ya Bang ya? Ada nggak sanksi? Kita boleh mengeluarkan sanksi nggak? Untuk sampai sejauh ini memang kita belum pernah melakukan seperti Belum. itu. Tapi ke depan insya Allah nanti kita akan memberikan surat teguran Mbak. Oke. Teguran ke-1, teguran kedua, teguran ketiga. Dan kami juga lagi menggodok perda Mbak. Nah. Saat ini Mbak. Ya mudah-mudahan. Perda tentang? Ya, tentang keseluruhan nih Mbak. Tentang Oke. pendapatan dalam segi hal apapun. Mudah-mudahan dalam perda itu nanti bisa memperkuat kita untuk melakukan aksi yang nyata kepada mereka yang memang tidak taat dalam pajak. Membayar pajak. Ya. Harus Seperti tegas itu. memang ya. Ya, seperti itu. Terus gini Bang, kalau untuk PKB itu kan dikelola oleh provinsi ya. Betul. Terus kalau dari kabupaten kota sendiri itu hal apa yang dilakukan terkait dengan pajak kendaraan bermotor ini? Jadi nggak ada pemasukan ya kalau dari PKB sama sekali nggak ada ya? Ya kalau ke kitanya tidak ada. Nggak ada sama sekali. Nah, tapi dengan bagi hasil itu melalui BPKD. Oh, Ya. oke. Masuknya ke BPKB. Ya. Iya, Jadi iya, kayak iya. kami Mbak, kayak saya
saya tidak berpikir apakah itu akan masuk ke Bapenda atau tidak. Yang penting itu akan masuk ke Kasda Pesawaran, saya akan tetap bantu optimalisasi. Walaupun itu dana bahagi hasil masuk ke BPKAD, tetap saya sebagai Kaban Bapenda mempunyai tanggung jawab moral untuk bisa mengingatkan kepada masyarakat. Contoh nih, Gubernur Lampung tahun ini ada mengeluarkan keringanan pajak. Ya, betul. Kalau nggak salah saya sampai dengan September ya? September ya. Nah, jadi saya sebagai Kepala Bapenda dan rekan-rekan di Bapenda Pesawaran, asal kita ke lapangan, contoh nih, pada hari ini kami tanggal 22 launching terhadap pendistribusian SPPT PBB. Nah, kami juga mensosialisasikan itu Mbak kepada kawan-kawan Kades dan kawan-kawan kolektor yang ada di desa setempat untuk mengingatkan bahwa program Pak Gubernur tahun ini harus kita support, gitu loh, harus kita support karena apa? Kita masyarakat tuh dapat kemudahan untuk membayar pajak. Nah itu feedbacknya dengan kita nanti ada bagi hasil, Mbak. Oh, bagi hasil. Seperti itu, tetap ada Mbak, ada nilai positif untuk Pemda Pesawaran. Dan itu memang menjadi kewajiban mungkin ya untuk meneruskan atau mensosialisasikan juga program apa yang sedang ada di provinsi. Gitu. Iya dong, harus dong Mbak. PKB itu kan masyarakat nunggu-nunggu nih pemutihan gitu, keringanan pajak dan lain-lain. Apalagi yang di desa-desa, mungkin nggak nyampe ke situ informasinya. Betul, Mbak. Oke, baik Bang. Strategi apa lagi Bang yang dilakukan untuk meningkatkan PAD yang dalam program tahun 2023 ini? Ya, kalau untuk sementara ini ya, mungkin memang baru ada 3 item itu dulu Mbak ya. Mungkin lagi mau saya kejar. Yang pertama tadi PPJ, kami lagi mau koordinasi dengan PLN cabang Metro karena memang Pesawaran kan naungannya dengan koordinasinya dengan Metro. Oh gitu. Ya. Terus kedua PAT tadi, terus yang ketiga PBB akan kita genjot gitu loh Mbak, sampai semaksimal mungkin. Ya mungkin ya selama ini artinya sudah maksimal Mbak, tapi mungkin dari dari PPB-nya atau dari PPHTB-nya kita akan lebih maksimalkan. Karena sekali lagi Mbak, mungkin dasar dari optimis tadi lah Mbak. Mudah-mudahan artinya semua bisa berjalan sesuai dengan harapan dan keinginan kita. Maunya sih begitu ya Bang. Kayak PBB di Kabupaten Pesawaran disampaikan tadi adalah yang paling besar pemasukannya. Tapi itu pun masih belum termasuk maksimal mungkin ya? Belum. Belum ya? Berapa persen Bang dari yang sesungguhnya yang harus masuk? Dari proyeksi kita tahun 2023 kurang lebih 11%. Baru 11%? Ya, bukan. Artinya untuk PBB yang nilai realisasi. 11% kurang lebih. Masih kecil ya? Ya, sebetulnya kalau dibilang kecil, maksudnya gini, 11% itu nilai keseluruhannya. Nilai keseluruhannya. Ya, misalnya kan gini, kayak tahun 2023, target kita di sini 73 miliar sekian. Nah, persentasi untuk PBB ini 11%. Untuk PBB-nya 11% dari 73. Oke, dari 11% itu tadi Abang bilang kan paling besar ya dia. Masih banyak lagi nggak yang belum terrealisasi khusus untuk PBB itu? Ya mudah-mudahan itu udah maksimal sih Mbak. Udah maksimal ya. Itu paling besar ya? Iya. PBB itu paling besar ya 11%. Oke, tambah-tambah yang lain ya. Nah, terus sosialisasi kepada masyarakat tentang tadi pajak air dan permukaan tanah itu terus ada lagi yang non logam itu, apakah mereka tahu Bang tentang itu? Ya harus tahu Mbak. Ya masalahnya kayak gini Mbak, seperti kalau kita bicara yang paling besar sebetulnya kalau di luar dari yang lain-lain itu betulnya PPJ Mbak. PPJ itu target kita tahun ini kalau nggak salah saya 16 miliar sekian. Ya artinya kalau kita membicara dari sektor PPJ karena kita berkoordinasi dengan PLN kan Mbak. Artinya apapun bentuknya kita ada mitra. Nah dari mitra itulah kita akan bekerja sama mereka. Gimana caranya dari 16 miliar ini kalau bisa lebih dari 20 miliar pendapat kita untuk di tahun berikutnya. Ya kenapa? Ya karena tadi kita mitra sama mereka. Mungkin ada beberapa spot atau beberapa lokus atau beberapa titik yang mungkin belum maksimal atau belum optimal. Sehingga pendapatan yang kita dapatkan dari PPJ pun ya walaupun angkanya 16 miliar kayaknya menurut saya masih belum maksimal. Masih belum maksimal. Ya, gitu kalau kita bicara pajak. Kalau yang terbesar untuk tahun ini ya ada tahun-tahun kemarin memang dari sektor PPJ, Mbak. PPJ. Terus gini, Bang. Mungkin bagi mereka yang nunggak pajaknya sudah cukup lama. Jadi kan makin lama makin besar. Betul. Ada nggak program keringanan pajak yang kita berikan? Kalau kita berbeda dengan provinsi sih Mbak ya, kalau memang kayak di provinsi kan ada keringanan pajak masalah PKB dan sebagainya.
Nah, mungkin kita ada keringanan di masalah pajak PBB, Mbak. PBB, Ya, jadi PBB ya yang mungkin bisa, ada pemutihan atau penghapusan kalau memang gitu. durasi waktunya sudah mencukupi untuk dihapuskan. Dan itu pun tidak luput juga dari prosedural seperti apa nanti yang ada di dinamika yang ada di lapangan atau dengan secara aturan apa yang kita terapkan seperti itu. Kira-kira kalau menurut Abang sendiri, masyarakat di Kabupaten Pesawaran ini apakah kesadaran akan membayar pajaknya sudah tinggi belum? Tahukah mereka kalau pajak itu dibayarkan untuk juga infrastruktur dan lain-lain yang ada di Kabupaten Pesawaran? Kira-kira sejauh ini gimana, Bang? Ya kalau sampai sejauh ini tadi saya bilang, Mbak, sebagian besar memang sudah sadar. Tapi nggak mau bayar. Ya, sadar. Nah, kembali lagi memang tadi saya bilang, Mbak, artinya ini kan jadi budaya, Mbak, ya, kultur. Sekali lagi memang kita ditugaskan atau diamanahkan oleh Pak Bupati menjadi bagian dari koordinator pendapatan, ya sebisa mungkin kita tidak henti-hentinya untuk terus bersosialisasi, mengingatkan kepada masyarakat tentang pentingnya untuk mereka membayar pajak. Seperti itu, Mbak. Bang Evan, saat ini kan hampir semua itu serba digital. Betul. Ya. Apakah ada juga kebijakan untuk pembayaran pajak bagi para WP yang ada di Kabupaten Pesawaran ini yang berbasis digital? Apa aja tuh, Bang, kalau ada? Ada, Mbak, ada, dan menurut saya memang udah lumayan banyak. Seperti tadi yang saya bilang, kita sudah ada QRIS, mobil banking, melalui ATM, bahkan mulai Traveloka juga sudah ada. Oh gitu. Iya, Tokopedia, Bukalapak, Beli-beli, OVO, Linkaja, itu tuh agen-agen Bank Lampung kayak Indomaret, Alfamaret. Banyak, kita ada kanal-kanal digital yang memang mereka bisa bayar atau akses melalui yang tadi saya sebutkan. Sebenarnya masyarakat itu dikasih kemudahan sih ya. Sudah. Nggak kayak dulu harus ngantri di loket, tunggu dipanggil kan. Jadi mereka bisa datang kapan sempat. Yang penting niat untuk bayar. Nah, sudah banyak tempat untuk disediakan untuk bayar pajak. Harusnya udah tinggal nunggu kesadarannya aja nih. Makanya kalau secara infrastruktur kami sudah mempersiapkan, Mbak, kanal-kanalnya untuk mempermudah. Tanpa mereka harus keluar, mungkin mereka sambil duduk, sambil bekerja, atau sambil berinteraksi yang lain, mereka bisa bayar. Jadi nggak ada alasan lagi sih untuk nggak bayar pajak sebetulnya ya? Ya, makanya sekarang kita pemerintah daerah sudah menyiapkan semua, Mbak. Jadi kalau memang masyarakat bertanya, kami selama ini susah atau apa, kita sudah menyiapkan. Nah, artinya kalau memang sudah kita siapkan, ayo tunggu dong, apalagi masyarakat. Silakan gunakan fasilitas yang telah disediakan. Seperti itu, Mbak Novi. Jadi kalaupun dia jauh dari kota, nggak pakai handphone aja bisa diselesai. Ya kayak Mbak Novi sekarang lagi ngobrol sama saya, misalnya selesai acara Mbak mau bayar PBB, Mbak tinggal buka linknya, bisa Mbak bayar PBB. Tapi tidak ada aplikasi yang harus mereka unduh yang khusus dari Bapenda kita. Ada aplikasi khusus nggak? Enggak. Jadi ini bisa langsung mereka. Kayaknya kalau kayak Tokopedia, Bukalapak kan memang sudah ada. Iya, memang sudah ada gitu loh. Ya, tapi kalau memang salah satu dari itu udah ada, nggak mesti semuanya diunduh. Iya dong. Udah ada Bukalapak, cukup Bukalapak aja. Iya. Gitu ya. Atau kayak gini, Mbak, kita kan ada aplikasi terkait masalah untuk cek pajak mobile. Nah, seperti mobile. itu. Oke. Contoh misalnya HTTP gitu. Tahu berapa yang harus dibayar gitu ya. Seperti itu. Itu ada cek pajak mobile ya, Bang? Ada, bisa seperti itu. Jadi semua itu udah diberikan kemudahan, Mbak. Tinggal kayak mana caranya sekarang masyarakat bisa memaksimalkan, dan kami pun mengingatkan masyarakat. Gunakanlah fasilitas yang sudah disiapkan. Seperti itu. Jadi nggak ada lagi kata yang susah. Tinggal mau atau tidak. Betul, nggak ada alasan lagi. Nggak ada lagi alasannya untuk kita menghindari untuk tidak bayar pajak. Iya. Gitu. Sudah dipermudah, di mana tempat bisa, di rumah pun sambil tiduran bisa. Kalau lagi di luar di Alfamart, Indomaret bisa. Ya kan, oke. Bang, nih menit-menit terakhir nih, Bang Evan. Terkait obrolan kita, realisasi pajak yang akan kita dapatkan di tahun 2023 sesuai dengan target atau enggak, inovasi yang sudah dilakukan dengan bermacam program yang sudah memudahkan. Apa yang ingin Bang Evan sampaikan berupa harapan kepada masyarakat para wajib pajak ini? Baik, bukan hanya kepada masyarakat sih, Mbak Novi, kebetulan kepada pribadi kami sendiri dan kepada rekan-rekan untuk tetap tidak henti-hentinya mengingatkan masyarakat terkait kesadaran pajak dan mengingatkan kepada masyarakat supaya tidak bosan-bosan untuk bayar pajak. Karena pajak itu untuk kita sendiri, Mbak. Sekali lagi, maksimal kita membayar pajak berarti maksimal pemerintah daerah akan memberikan segala sesuatu yang untuk kebutuhan masyarakat sendiri. Betul. Seperti itu. Contoh untuk infrastruktur dan lain sebagainya.
baik pendidikan maupun kesehatan, seperti itu. Jadi jangan berpikir bahwa pajak itu untuk pemerintahan, tidak. Itu akan kembali lagi pada masyarakat dalam bentuk yang berbeda. Betul, gitu. seperti itu Mbak Novi. Ya. Baik Bang Evan, terima kasih banyak nih untuk obrolan kita hari ini. Mudah-mudahan membuka wawasan kita dan masyarakat juga tahu bagaimana optimalisasi dan inovasi-inovasi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pesawaran melalui Bapenda terkait dengan pendapatan asli daerah yang pajak ya, terkait pajak yang dilakukan. Mudah-mudahan realisasi tahun ini bisa lebih dari tahun kemarin, Bang Evan. Amin, amin. Insya Allah, mohon doanya Mbak Novi. Mudah-mudahan supaya masyarakat lebih sejahtera dan juga kepada mereka-mereka yang lupa mungkin bayar pajak dengan nonton ini jadi ingat, oh iya belum bayar pajak nih, langsung bayar. Terima kasih Bang Evan, sukses selalu. Kita akan berjumpa lagi mudah-mudahan di episode berikutnya. Amin, terima kasih Mbak Novi. Sama-sama, dan pemirsa demikianlah akhir obrolan saya bersama Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran, ada Bang Evan Sagita SEMM, sudah bercerita dan memaparkan semua bagaimana optimalisasi dan inovasi peningkatan pajak di Kabupaten Pesawaran. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Novi Balga, mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.